Jadi dari SD tuh Ibu sudah hobi menggambar baju. Iya. Oke, kalau gitu saya pengen lihat ini Ibu lagi desain itu seperti apa. Mana ada buku, coba ambil Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mr. Pai TV Channel, apa kabar Anda semua? Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Nah, sahabat, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol enak, ngobrol-ngobrol santai dengan seorang wanita yang luar biasa, seorang wanita perancang busana wanita yang sedang menjajaki bisnisnya. Mudah-mudahan bisnisnya bisa berkembang dan sahabat-sahabat semua bisa menjadi pelanggan-pelanggan beliau. Siapa beliau? Ayo kita kenalan dengan beliau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan perkenalkan dulu diri Bu. Nama saya Munda Kiro, tinggal di RT 04 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Oke, berarti Ibu di Muaro Jambi Bu ya? Iya Pak. Oke, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Nah itu sahabat, jadi teman-teman yang ada di sekitaran kota Jambi juga dekat loh dari Pondok Meja ya, dekat Bu ya? 5 kilo Pak. 15 kilo, oke Iya. 15 kilo. Nah sekarang kita akan berbincang-bincang nih, mudah-mudahan dari perbincangan ini sahabat-sahabat Mr. Pai mendapat inspirasi, mendapat motivasi dari Ibu juga, dan mendapat semangat juga untuk berusaha nih. Seorang ibu-ibu yang luar biasa, ibu rumah tangga, tapi beliau tidak mau hanya jadi IRT ya, dia tidak mau hanya jadi ibu rumah tangga, tapi juga beliau mau jadi pengusaha. Benar Bu? Insya Allah benar Pak. Luar biasa. Oke Bu, Munda Kiroh tadi ya. Iya, Ibu, Pak. saya panggil Ibu Kiroh ya. Iya boleh Oke, Pak. Ibu Kiroh. Nah Ibu sejak kapan nih Bu bisnis mulai usaha di bidang perancang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai usaha di tahun 2020 di awal COVID masuk ke Indonesia. Di awal COVID. Ya, jadi di situ ada pembuatan masker banyak-banyak. Saya ikut andil dari pembuatan masker tersebut. Dari pembuatan masker, kemudian saya gak berhenti sampai di situ membuat rancangan busana. Kemudian ada lomba desain yang diadakan oleh Bank Indonesia, saya ikut juga, alhamdulillah dapat juara 3. Dan alhamdulillah sampai sekarang usaha saya masih berlangsung sampai sekarang, insya Allah. Jadi begini Bu, tadi saya tertarik nih, Ibu sebelum 2020 itu belum ada merancang busana nih? Belum Pak. Terus tiba-tiba ada lomba yang diadakan oleh Bank BI, Bank Indonesia ya? Bank Indonesia Bank Pak. Indonesia. Terus Ibu kok bisa dapat juara 3? Apa pesertanya cuma 3 orang? Bukan Pak, pesertanya banyak. Waktu itu online. Jadi saya kirimkan aja, contoh desain Ibu. Iya, contoh. Oh, jadi desain gini, saya. jadi lombanya itu online ya, karena Online. ini masih dalam masa COVID, COVID ya. iya, Pak. Jadi Ibu lombanya online, nanti Ibu desain di rumah, kemudian dikirim ke BI. Ternyata saya masuk 10 besar. Sesudah masuk 10 besar, disuruh kirimkan busananya. Busana yang sudah dirancang tadi. Yang sudah saya rancang, sudah dijahit. Ternyata sesudah saya kirimkan busananya, diperagakan oleh model dari Bank Indonesia, kami mendapatkan juara 3. Alhamdulillah. Tapi itu sebelumnya tadi saya sampaikan itu Ibu belum ada bisnis atau usaha di bidang ini belum Pak. Nah, dari mana Bu dapat? Ibu belajar di mana kok bisa merancang seperti bisa langsung action, bisa langsung dapat juara 3? Nah, begitu Bu. Jadi kalau untuk menggambar itu memang hobi saya dari kecil Pak. Oh, jadi dari kecil. Pas saya mau mengikuti lomba tersebut, saya izin sama suami sama anak, Ibu mau ikut, terserahlah kata. Saya tengok kan gambar saya, terserahlah kata suami, kata anak. Saya gambar, saya diam-diam gambar, saya kirim ke pihak panitia Bank Indonesia. Itulah masuk 10 besar. Sesudah dikirimkan busananya, masuk 3 besar. Dapat juara 3. Iya, jadi itulah yang membuat Ibu jadi semangat nih. Iya, Pak. Ternyata karya saya
yang selama ini ibu hanya gambar-gambar aja gitu ya. Iya, Ternyata yang setelah hobi. diakui Iya. oleh publik nih Iya. dan dengan dapat juara 3, ibu jadi muncul Semangat, semangatnya iya, untuk Pak. merealisasikan ini jadi bisnis gitu. Iya Pak. Luar biasa. Bener, Pak. Nah, tuh sahabat Mr. Pai TV Channel, kalau Anda punya bakat, ya Anda punya minat di bidang apa saja, ya ketika ada seperti tadi Ibu Munda Kiroh tadi, Ibu Kiroh tadi, beliau ikut lomba tersebut dengan rancangan Ibu sendiri, Bu ya. Iya. Akhirnya dapat juara 3 dan sekarang sudah menjadi usaha beliau. Nah, sekarang kita bicara tentang usahanya nih. Iya. Nah, Ibu berarti merancang sekaligus menjahit sendiri. Iya, kami merancang sendiri, menjahit sendiri, kemudian kita jual sendiri. Ada yang online, offline. Oh, ada online juga. Kalau online itu kemarin kita sudah masuk di Blibli. Oh, blibli.com, ya. Iya, blibli.com. Kita dipandu langsung oleh manajer Blibli. Saya masuk ke Blibli juga mengikuti program dari Kemenparekraf 2021. Jadi dari 4.000 itu 2.000 yang diterima, Pak. Oh, jadi itu program dari Kemenparekraf. Jadi Ibu juga terpilih nih Iya, untuk bisa masuk di Blibli. Iya, Pak. Artinya produk yang mendaftar tadi 4.000 tadi dikurasi dulu, Iya, ya. iya, Pak. Dikurasi, ya tentu yang berkualitas, Iya, ya Pak. boleh jahitannya, desainnya, Iya. kemudian dari 4.000 tadi hanya 2.000 yang dapat Iya, bisa Pak. masuk ke Masuk Blibli. ke- iya, Pak. Oh, seperti itu. Nah, luar biasa. Nah, artinya Ibu ini awalnya katanya tadi suka menggambar dari kecil. Iya, ya. dari kecil, Pak. Dari Hobi. kecil tuh umur berapa, Bu? Dari lahir gimana? Seingat saya tuh dari SD. Dari SD? Dari SD, SMP itu saya suka menggambar. Ya. Di buku pelajaran saya di depan itu isinya mata pelajaran, tapi di belakangnya itu gambar baju. Oh, gambar baju. Jadi dari SD tuh Ibu sudah hobi menggambar Oh, baju, iya. berarti sudah bakat ya, Bu ya. Iya. Nah, alhamdulillah di pandemi ternyata ada hikmahnya buat Ibu ya. Ada, Pak. Ada hikmahnya Banyak buat Ibu di hikmahnya, pandemi alhamdulillah. karena mungkin usaha atau suaminya usaha atau kerja, Bu? Suami saya karyawan di PTP Nusantara 6, Oh, Pak. karyawan di PTP Nusantara 6. Nah, tapi mungkin karena pandemi nggak bisa kemana-mana, Iya. terbatas geraknya, Iya, akhirnya muncul lagi nih ya. Iya. Bakat yang lama dari kecil itu terpendam, bakat terpendamnya akhirnya muncul lagi. Muncul kembali. Dan alhamdulillah sekarang jadi usaha. Nah, Alhamdulillah. Ibu khusus wanita ya berarti ininya. Iya, Pak, khusus Oke. wanita. Saya coba pengen lihat dong, Bu. Boleh, Pak. Rancangan Ibu itu seperti apa? Boleh, Pak. Silakan. Kalau gambarnya nggak saya bawa di rumah, Oh, saya ada ada gambarnya, bukunya. ya. Jadi Oke, ini bahannya yang ini apa nih, Bu? Burukan. ini burkat, Pak. Burkat, ya. Burkat. Kemudian ini Ini model apa namanya, Bu? bahan Max Mara. Max Model gaun, Pak. Kalau ini bahannya Max Mara. Oh, model gaun ya. Nah, kalau yang ini, Bu, model apa nih, Bu? Luar biasa. Bagus, jahitannya rapi, luar biasa ya. Ibu masih jahit sendiri ya? Masih, Pak. Ada dibantu sama karyawan freelance 2 orang. Walaupun sudah sepuh-sepuh, tapi alhamdulillah masih. Nah, ini model blazer. Oh, ini blazer dari Batik ya. Jambi. Batik Jambi ya, luar Ya. biasa bagus. Saya buat blazer. Ini sudah pernah dipakai fashion show, Pak, sama Bujang Gadis Jambi di Trona. Oh, udah pernah bukan, pakai bukan. untuk fashion ya? Yang baru apa, Pak? Nah, Yang- Transmart. Transmart Di ya, Transmart. pernah di Transmart ya. Oh, Ya, iya. sudah iya. pernah dipakai. Nah, luar biasa sahabat Mr. Pai TV Channel. Itu tadi ya, berawal dari pandemi dan punya semangat pantang menyerah dan kebetulan juga punya bakat dari kecil, akhirnya timbul ya, Bu ya, timbul semangat untuk berwirausaha. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu bukan wirausaha atau gimana sebelumnya? Sebelumnya saya bekerja di PTP Nusantara 6. Saya sebagai guru madrasah, saya karyawan PTP Nusantara 6. Oh. Tapi karena anak saya sakit, mengharuskan saya resign dari PTP Oh, jadi Nusantara 6. tadinya Ibu karyawan di PTP. Iya, Pak. Terus kemudian karena anak sakit, Iya, sekolah akhirnya sementara yang- sekolah di Jambi. Oh, jadi karena suami juga kerja, Ibu Iya. kerja, jadi nggak ada yang ngurus anak. Jadi gitu ya, ngalah jadi salah satu, Pak. ngalah, Iya. akhirnya Ibu ngalah. Nah, sementara akhirnya baru muncul nih ya, Iya. bikin usaha dan ini kan bisa dikerjakan sambil mengasuh anak. gitu Iya, artinya. Pak. Nah, luar biasa sahabat Mr. Pai TV Channel. Jadi usaha itu bisa dilakukan
oleh siapa saja dan di mana saja. Jadi tidak harus, Ibu nggak punya galeri yang besar kan? Belum ya? Di rumah masih dikerjakan? Belum punya Pak, masih. Tapi alhamdulillah katanya pelanggannya sudah luar biasa. Selebaran ini sempat dipakai oleh fashion show di Transmart. Nah, oke Bu, untuk ini Bu, untuk tadi Ibu katanya jahit sendiri. Kalau banyak pesanan, apakah Ibu juga sanggup nyahit sendiri? Kebetulan semenjak saya di fashion ini Pak, saya langsung mencari karyawan. Walaupun belum dapat karyawan tetap, masih freelance, tapi ada yang bantu Pak. Jadi alhamdulillah 2 orang yang untuk menjahitnya, kemudian dibantu ada yang pasang payet, kemudian ada yang tukang gosoknya sendiri. Itu orang-orang sekitar? Iya, itu sekitar lingkungan saya. Jadi artinya Ibu juga membuka lapangan pekerjaan walau cuma masih skala kecil. Iya nah, Pak. Benar, saya doakan dan sahabat Mr. Pai doakan semoga Ibu ini usahanya semakin besar dan otomatis akan membuka lapangan pekerjaan buat tetangganya juga semakin besar. Iya, Pak. Nah itu harapan kita. Di UM naik kelas, teman-teman semua, di UMKM naik kelas maksudnya, kita adalah bagaimana supaya pelaku-pelaku UMKM naik kelas ini bisa berkembang lebih besar. Makanya kita selalu menyediakan fasilitas, mengadakan pelatihan-pelatihan, dan bahkan dengan konsep Mr. WTP Channel ini pun kita ingin mengangkat, ingin memperkenalkan produk-produk dari sahabat-sahabat UMKM naik kelas. Nah Bu, Bu, kalau kita bicara karyawan, apalagi yang punya, ini kan nggak bisa semua orang bisa kerja, artinya harus punya skill. Apa nih trik-trik Ibu? Bagaimana Ibu ketika susah mendapatkan karyawan yang punya skill menjahit itu yang kita kan butuh yang rapi, yang bagus. Nah, apa nih trik-trik Ibu nih? Jadi, apa yang akan Ibu lakukan maksudnya Bu? Saya ajari Pak. Jadi, macam memasang payet itu saya ajarin. Kemudian untuk menjahit yang bagus, misalnya ada salah diulang, saya marah. Jadi Ibu ngajarin dulu ya? Iya, saya ajari Pak. Nah artinya memang, ya itu memang kendala Bu ya, karena memang ini kan butuh kita karyawan di bidang fashion ini kan butuh orang yang memang punya skill. Iya Pak. Artinya Ibu ngajarin dulu gitu ya? Iya, saya ajarin. Nah, manfaat lagi tuh ya ketika ada orang yang sudah bisa bisa tadinya nggak bisa menjahit, terus Ibu ajarkan bisa menjahit, itu Ibu secara materi, secara ininya manfaat Ibu sudah menebar manfaat nih. Mungkin walau materinya mungkin belum, tapi secara secara manfaat bagi orang banyak Ibu secara ilmu Ibu sudah menebarkan manfaat. Nah artinya itulah namanya usaha-usaha itu sebenarnya bagaimana kita dengan usaha kita itu memberikan manfaat buat banyak orang di sekitar kita. Nah, contohnya dengan Ibu Kiroh ini. Nah, brand Ibu sendiri saya lihat nih Kiroh ya Bu ya? Iya. Kiroh Style. Iya. Itu brand Ibu nih. Iya. Nah, berarti Ibu ambil dari potongan nama ya? Iya. Jadi Ibu tadi namanya? Nama terakhir saya, nama saya Munda Kiroh. Munda Kiroh. Jadi saya ambil nama terakhir Kiroh. Oh, Kiroh jadi Style. Kiroh Style. Iya. Nah, luar biasa. Jadi keren juga nih Kiroh Style ya. Nah, jadi namanya Kiroh Style. Nah, jadi sahabat-sahabat Mr. Pai, ya, kalau kita punya kesempatan, kalau kita punya kemampuan, ya, tinggal satu lagi yang harus kita punya, yaitu semangat untuk action, semangat untuk bergerak, semangat untuk selalu memperbarui atau melakukan sesuatu yang bermanfaat, seperti yang dilakukan oleh Ibu atau Bunda Kiroh Style ini. Nah, beliau punya kemampuan, ya, punya kemampuan atau bakat, kemudian setelah beliau resign dari pekerjaan dan beliau punya kesempatan ya Bu, banyak waktu ya Bu ya. Akhirnya beliau manfaatkan waktu tersebut sehingga sekarang bisa menghasilkan. Dan sekarang pelanggan-pelanggannya gimana Bu? Dengan produk-produk Ibu ini? Alhamdulillah pelanggan kami cukup senang dan puas. Kebanyakan dari mereka minta desainkan gaun Pak. Gaun? Iya, gaun untuk ke pesta itu banyak banget gitu. Oke, banyak. Jadi mereka minta, jadi datang terus minta desainkan sama Ibu langsung. Nah oke, kalau gitu saya pengen lihat ini Ibu lagi desain itu seperti apa. Mana ada buku, coba ambil Bu. Saya pengen lihat nih, ayo kita lihat sahabat Mr. Pai TV Channel. Beliau seperti apa sih menggambar itu ya, kita lihat dulu ya. Oke. Ini maaf, saya kira nggak ada coba untuk menggambar tadi. Iya, mendadak saya pengen lihat nih.
Yang buku aslinya kan ada Pak, Ya, untuk buku besarnya. buku besar, ya. besarnya kita ada. Saya coba gambar ini Bu. Saya misalkan istri saya pingin bikin jas untuk kerja nih. Oke, Ya, ya. kebetulan istri saya pakaian Muslim, tapi Iya, jas iya, yang jas. jas gitu Bu ya. Iya ya. Jas Muslim Bu ya. Pakai kepala enggak? Dipakai kepala enggak lah ya. Biasa, biasa. Oke, luar biasa. Coba Jadi dilihat. kurang Wih, kurang gini ya. lebihnya macam ini Pak. Ya, Nah, ternyata jadi cepat ini- juga Bu ya. Iya, Ternyata Pak. cepat ya. Iya. Nah, oke, sebentar bisa lihat dulu. Nah, ini sahabat Mr. P TV Channel hasilnya dengan sebentar. Saya tadi minta beliau untuk mendesain buat istri saya yang di jas Muslim buat kerja. Nah, ternyata dengan sebentar saja nih lihat, oh sebentar saja udah selesai nih, ya. Jadi Ibu kalau menggambar seperti Ibu, seperti itu ya. Iya, Oke. iya, Pak. Oke, sahabat Mr. P TV Channel, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Kiroh ya. Sekarang kita ingin tanya nih ke beliau. Bu, apa nih harapan Ibu ke depan dengan usaha Ibu ini? Ini supaya teman-teman atau sahabat-sahabat Mr. P tahu nih ya, apa nih Bu? Apa cuma sekedar memenuhi waktu saja atau ingin berkembang lebih besar? Nah, apa nih harapan Ibu ke depan? Kepinginnya usaha saya bisa berkembang lebih maju, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu yang ada di sekitar saya, bisa juga anak-anak muda yang tidak melanjutkan kuliah. Jadi kepinginnya membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak, dan tentunya harapan saya juga Kiroh Steel ini bisa internasional, Nah, gitu Pak. itu yang luar biasa. Jadi impiannya sudah ada nih. Karena gini, ya sahabat Mr. P TV Channel, sering saya sampaikan ketika saya memberikan materi dimanapun bahwa impian itu sangat penting. Karena impian itu adalah jembatan kita menuju ya sukses. Nah, kalau kita tidak punya impian, saya yang penting bisa usaha, bisa makan gitu ya, ya akan dapat segitu Bu. Tapi Ibu tadi ingin brand Ibu ini bisa mendunia. Nah, itu di era teknologi sekarang itu tidak ada yang tidak mungkin Bu. Ya, makanya Ibu sekarang harus memperbanyak channel Ibu, ya channel pemasarannya diperbanyak. Iya. Terus anaknya sekarang udah ada yang besar? Anak saya yang pertama sudah semester 4 kuliah di IAIN Pak. Oh, Yang semester 4 nomor ya. 2 kelas 2 aliyah. Ya, artinya begini Bu, kalaupun Ibu tidak punya anak yang bisa membantu, kan ada tetangga-tetangga yang bisa Ada. dilatih ya, Ada. dan bisa Ibu ajak kerjasama sesuai dengan kemampuannya kan. Jadi bisa nanti Ibu ini bisa dipasarkan sampai ke mancanegara dengan di era digital sekarang ini tidak ada yang tidak mungkin Bu. Nah, sekarang Ibu sudah ada di mana saja nih produk Ibu ini? Kalau untuk yang online itu sudah ada di Blibli, nama tokonya Kiroh Steel tadi Pak. Kiroh Steel. Apakah Ibu juga ada di medsos, jualan di medsos atau promosi di medsos? Kalau untuk promosi di medsos saya belum pernah, karena masih Tapi punya medsos. punya medsos. Medsosnya apa Bu? Untuk Facebook saya Munda Kiroh Nawawi, untuk IG-nya Munda Kiroh 19. Munda Kiroh? 19 karena 19. tanggal lahir saya 19. Oh, 19. Tapi Ibu Facebooknya ada dimasukin produknya kan, foto-foto produknya kan di IG-nya, ada nggak? Di IG ada. Di Facebook? Cuma sedikit, Oh, sedikit. Nah, manfaatkan. Artinya gini Bu ya, Belum kita kan nggak bayar juga. Iya. Ada di ini baru produk baru dipoto dimasukin. Nggak Iya, apa-apa iya. kan? Ya orang kan juga nanti melihat, nanti tinggal dikasih caption aja bagi teman-teman atau yang berminat bisa
Insya Allah. pesan ke saya gitu. Nah, oke ya Insya seperti itu. Allah. Artinya Makasih, Pak. manfaatkan segala channel. Tadi Ibu dibeli-beli tokonya Kiro Kiro Style. Style, iya, Oke. Itu sahabat Mr. PTV Channel, dan beliau punya impian yang luar biasa, ingin membuka lapangan pekerjaan yang begitu banyak di tetangga-tetangganya, dan juga satu lagi beliau punya impian bahwa ingin brandnya untuk bisa mendunia. Nah, luar biasa. Dan sahabat-sahabat Mr. PTV Channel, mari kita doakan beliau, semoga bisnisnya bisa berkembang, bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi buat masyarakat sekitar. Mungkin itu Bu, apa nih pesan dan ini Bu ke sahabat-sahabat Mr. PTV Channel? Silakan Bu. Ya, untuk sahabat-sahabat di Mr. Pai TV Channel, tetaplah bersemangat dalam bekerja, walaupun dalam berusaha itu mungkin ada kendala, tapi tetaplah berjalan. Ya. Jangan sampai berhenti. Jangan pakai patah semangat. Iya, jangan patah semangat. Jangan, gitu. nggak ada istilah patah semangat ya. Iya, Pak. Jadi jalan terus gitu. Jalan ya. terus. Karena apa? Nah, jalan naik turun itu sudah lumrah, Iya. sudah biasa ya. Ya artinya Bu, dalam bisnis itu tidak ada yang mudah. Iya. Tapi kalau kita tetap berpikiran positif, kita tetap semangat, insya Allah semua akan ada menjadi jalan mudah. keluarnya, Pak. Ada jalan keluarnya, luar biasa. Terima kasih Bu Munda Kiro atas saran dan pesannya buat sahabat-sahabat Mr. PTV Channel, dan saya berharap kepada sahabat-sahabat Mr. PTV Channel ya, kalau perbincangan kami ini bermanfaat ya dan menginspirasi, silahkan di-share ke sahabat-sahabat yang lain, dan kalau sahabat tidak berkenan silahkan di-subscribe dan di-like serta komen agar Ibu Munda Kiro juga semakin bersemangat dalam melakukan usahanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan di episode berikut kita akan mendapat inspirasi-inspirasi dari pelaku-pelaku yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.